I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania, kemudian disebut dengan Andalusia. Ketika negeri itu dikuasai oleh Vandal, dari perkataan Vandal itulah orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun. Islam di Spanyol berjaya dan berkuasa selama 7,5 abad dan itu merupakan waktu yang sangat lama untuk menegakkan Islam. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah diambil dari nama putri Rasulullah dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini muncul di Baghdad dan menjadi salah satu dinasti paling terkenal di sana. Seorang tokoh Islam Syiah Islamiyah bernama Said bin Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah ini. Ia membangun dinasti ini di Tunisia pada 909 Masehi dan menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah menganut aliran Syiah. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa bersatu dengan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni. Berdirinya dinasti Fatimiyah bermula dari masa menjelang akhir abad ke-10 Masehi. Pada saat dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Setelah meninggalnya, Al-Aziz diganti oleh Al-Hakim yang banyak melakukan kerusakan seperti membunuh sejumlah menteri, merusak gereja di Palestina, hingga memicu perang salib, serta mengaku inkarnasi Tuhan. Sejarah berdirinya dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Murabitun di Afrika Utara. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati ribat atau sejenis surau. Asal-usul dinasti ini dari Lentuna, salah satu dari suku Sanhaja. Mereka juga disebut Al-Musallimun atau orang-orang yang bercadar. Dinasti Muwahhidun. Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad. Didirikan oleh Muhammad bin Tumar. Ibnu Tumar menamakan gerakannya dengan Muwahhidun. Kemajuan dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Kemajuan dinasti Murabitun. Dinasti Al-Murabitun mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Yusuf ibnu Tashfin yang bergelar Amir al-Muslimin. Peran politiknya didasari atas semangat keagamaan untuk berjihad dalam memberantas kejahatan-kejahatan. Dari semangat ini, kemudian ia dapat mencapai puncak kejayaannya ketika menyerang Spanyol. Kemajuan dinasti Muwahhidun di bawah pimpinan Abdul Mukmin. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara mencapai puncaknya. Meski kemajuan merupakan kelanjutan masa sebelumnya dan tetap memiliki sisi menarik dan menonjol, struktur negara mencerminkan watak mesianis dan otoriter ajaran Ibnu Umar dan dibangun dengan hierarki ketat para penasihat orang terdekat khalifah. Kemunduran dinasti Muwahhidun. Pada zaman Al-Muntasir ini, Daulah Al-Muwahhidun mulai mengalami masa kemunduran dalam dan kesuraman terjadi setelah Al-Muntasir wafat pada tahun 1221 Masehi. Timbul perpecahan di kalangan pembesar Al-Muwahhidun yang intinya
menyangkut pemilihan khalifah yang baru karena Al-Muntasir tidak mempunyai anak laki-laki. Secara umum, adapun kemunduran Daulah Al-Muwahhidun disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perebutan tahta di kalangan keluarga daulah, melemahnya kontrol terhadap pengusaha daerah, mengendurnya tradisi disiplin, memudahnya keyakinan dan akan keagungan misi Al-Mahdi Ibnu Umar, bahkan namanya tak disebut lagi dalam dokumen negara. Demikian pula pada mata uang masa terakhir. Perang salib dan akibatnya. Islam adalah agama yang luhur mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia, memiliki etika yang agung, sopan santun, tata krama, sosialisasi sesama manusia. Itulah yang diajarkan oleh umat Islam. Pengertian perang salib. Fakta geografis tentang perbedaan antara timur dan barat hanya bisa dipertimbangkan sebagai faktor penting terjadinya perang salib jika disandingkan dengan pertentangan agama, suku, bangsa, dan perbedaan bahasa. Akibat perang salib, periode perang salib sangat kaya dan berlimpah dengan berbagai gambaran peristiwa yang indah dan romantis, sehingga seringkali fakta-fakta sejarah penting diungkapkan secara berlebihan. Selama berlangsungnya perang salib terjadi interaksi budaya barat dan timur. Interaksi di antara keduanya lebih banyak menguntungkan barat ketimbang timur. Aspek budaya yang lebih banyak meliputi aspek seni, perdagangan, dan industri dari aspek sastra maupun keilmuan. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia, Iran, Turkistan, dan Asia Tengah. Transoksiana, mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Syirakus, Sun, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Mamluk Bahri. Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Najmuddin Ayyub kepada para budak yang telah terletak di sebuah pulau tepi Sungai Nil, yaitu Pulau Raudah. Mamluk Burji. Kekuasaan Mamluk Burji dimulai setelah berhasil menggulingkan Sultan terakhir dari Mamluk Bahri, Salih Haj bin Ashraf Syaban, dan sebagai sultan pertama adalah Barkuk. Para khalifah dinasti Mamluk. Beberapa pemimpin yang pernah berkuasa pada dinasti Mamluk Bahri sebagai berikut, yaitu Izzuddin Aibak, Nuruddin Ali bin Aibak, Syaifuddin Qutus, Baibars Barokah. Dinasti Mamluk. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mughal. Karena itu ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran dinasti Mamluk dikonstruksi oleh banyak faktor, yaitu perebutan kekuasaan, kecenderungan sultan yang hidup mewah, praktik korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Kenalkan nama saya Marlia dengan NIM 10156122049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal, dan juga sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah munculnya kerajaan Utsmani. Di bawah pimpinan Ortogul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperan melawan Bizantium. Karena bantuan mereka, Bizantium ini dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin ini memberikan imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Ortogul meninggal dunia, kemudian kepemimpinan itu juga dilanjutkan oleh putranya Utsman, dan putra Ortogul inilah dianggap sebagai kerajaan Utsmani. Utsman memerintah pada tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi, dan pada tahun 1300 Masehi bangsa Mongol ini kembali menyerang kerajaan Seljuk, dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin,
Utsman ini memproklamasikan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasa pertama disebut sebagai Utsman I. Yang kedua, sejarah munculnya kerajaan Safawi. Daulah Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Safi al-Din. Dan sampai saat ini dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik. Bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Yang ketiga adalah sejarah munculnya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan pendirinya yaitu Zahiruddin Muhammad Babur atas kemenangan dari Ibrahim Lodi. Penguasa terakhir kerajaan Delhi melalui peperangan Panipat. Selanjutnya dikenal sebagai kerajaan Islam termuda di India yang satu-satunya ini memberikan andil besar terhadap perkembangan Islam di India. Oke, materi selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa strategi Islam masuk di Indonesia. Yang pertama adalah strategi perdagangan. Indonesia ini termasuk jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India ini turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuknya Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniaga inilah Islam ini mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi, sehingga para pedagang memiliki peranan penting dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia ini melakukan pernikahan dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana para kala itu masyarakat pribumi sudah banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, itu tingkatan sosial. Para pendakwa Islam itu lebih dulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial tertinggi. Dengan kata lain, mereka akan mengikuti raja mereka. Dan strategi ini juga sangat efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat adalah strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwa ini membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpulnya untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Pada saat itu, pondok pesantren ini didirikan oleh guru, ulama, dan juga kiai. Misalnya, Sunan Gresik yang diyakini sebagai orang yang pertama kali membangun pesantren di Tanah Jawa. Yang kelima adalah strategi kesenian, kebudayaan, dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh para wali songo ketika menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat ini menyukainya. Berbagai kesenian dan kebudayaan lainnya juga dijadikan media penyebaran Islam, antara lain yaitu seni ukir, gamelan, dan seni suara suluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.